Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita sudah masuk hari keberapa, Bang? Ke-8. 9. Alhamdulillah ya, nggak kerasa ya. Udah puasa 9 hari. Hari ini kita lanjutkan ya kajian kita Bina Nafsiyah. Judulnya hari ini adalah sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qadha. Oh iya, kita kembali lagi bersama Abang Muhammad, Kakak Atia, dan Umi Diwanti ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini Umi mau bacakan dulu ya ayat surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, nah di sini Allah berfirman kepada kita manusia, ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Maka mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, jadi artinya apa nih? Artinya kalau kita itu diberikan Allah ujian ya, didatangkan Allah ujian, sebenarnya berarti Allah mau memasukkan kita ke dalam surga. Ini kan gitu tuh, coba. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang ujian? Berarti orang yang tidak pernah datang ujian itu bisa nggak masuk surga? Nah, berarti sekarang kalau kita dapat ujian, kita harus apa? Ya harus senang dulu ya. Senang dapat ujian. Kenapa? Karena ternyata ujian itu adalah cara Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Karena kalau nggak diberi ujian dulu, kemudian kita nggak ada kesempatan untuk bersabar menghadapi ujian, surga itu kira Allah apakah kalian mengira? Nah, maksudnya tuh nggak mungkin gitu ya, Allah tuh bisa memasukkan kita ke surga, kita berharap masuk surga tanpa sebelumnya Allah itu memberikan ujian kepada kita. Nah, itu dulu yang harus ada di dalam pikiran kita. Jadi kita nggak perlu sedih, tapi apa yang harus kita lakukan adalah sabar, berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran. Jadi jangan minta untuk dihilangkan ujiannya, ya Allah jangan kasih ujian ya Allah. Oh, berarti jangan kasih, itu tuh berarti jangan kasih Pak, jangan kasih surga. Betul, sama itu. Kalau kita minta jangan kasih ujian berarti sama aja kayak jangan kasih surga. Sama kalau orang mau naik kelas pakai ujian nggak, Kakak Tia? Oke. Nah, kalau nggak mau ujian naik kelas nggak? Enggak. Nah, berarti kalau sama kayak gini, Bu Guru, Atia nggak usah ikut ujian ya. Itu sama aja bilang, Bu Guru, Atia nggak usah naik kelas ya. Bener nggak? Nah, jadi apa tadi Bang? Wah, Bang hebat nih. Berarti jangan minta doanya, minta nggak ada ujian, tapi mintanya apa Bang sama Allah? Minta ada ujian. Minta sabar. Ya Allah, berikanlah kesabaran, kekuatan supaya bisa melewati ujian ini dengan sesuai petunjuk-Mu ya Allah. Berikan kesabaran, ya nggak? Nah, Abang belum dapat ujian. Abang belum dapat ujian, masa? Abang lupa kali. Ujian tuh salah satunya abang mau sesuatu tapi belum terkabul.
salah satu ujian lagi sakit. Pernah nggak sakit? Nah, oh sakit hati pernah juga. Gara-gara hati ya nih. Oh, itu juga Ya. ujian. Berarti ujian itu juga dari Allah. Iya, abang kalau sabar. Dapat pahala. Betul, bisa masuk surga. Masya Allah. Bisa masuk Iya. surga. Nah kan gampang kan? Tapi sabar itu harus diusahakan. Iya kan? Sabar tuh. Allah, sabar. Minta sabar. Ya, nah sekarang Umi lanjut lagi nih. Surah Al-Baqarah ayat 155, 157 ya. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi innalillahi ini bukan cuma orang meninggal. Enggak juga. Nah, pokoknya kalau dapat musibah, apapun itu. Musibah apapun, misalkan gempa bumi. Ya. Kayak hujan. Kaki kecepit, musibah juga. Kayak hujan badai. Kayak hujan kaca. Hujan kaca. Banjir. Pokoknya dapat musibah aja ya. Innalillah. Tapi bukan sekedar ngucap di mulut ya, tetapi di hatinya bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, jadinya sabar. Berarti itu maknanya. Kita amannya mulut bersuara innalillah, berarti hati juga bersuara. Iya, betul. Harus enggak sampai ke hati ya yang diucapkan itu. Nah, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah, Bang. Dengerin nih tadi. Jadi orang yang diberikan cobaan, kalau dia mampu bersabar ya, maka dia itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk ya. Orang yang sempurna, diberikan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita sekarang kalau udah paham gini, kalau dapat ujian masih mengeluh atau merasa bersyukur? Bersyukur, karena kalau Allah nggak kasih ujian, sama kayak misalnya kayak Atia sekolah, muridnya ada 30 misalnya. Habis itu diumumkan, besok kita ujian ya. Si A, si B, si C nggak boleh ikut ujian. Ayo. Kira-kira senang apa senang apa sedih? Sedih lah. Karena pasti nggak naik kelas, orang dia nggak diizinkan ikut ujian aja nggak diizinkan, ya kan? Ya nggak, Bang? Nah, tapi yang ikut ujian kalau mampu melaksanakan dengan baik, ujiannya itu dijawab sesuai dengan yang sudah dipelajari, maka dia akan naik kelas. Sama, kita dapat ujian di dunia juga ya. Kalau kita diberi Allah nih ujian, kemudian kita jalani tuh ujiannya sesuai dengan perintah Allah. Misalnya ujiannya adalah kesusahan ekonomi. Tadi kan di sini Allah bilangnya ketakutan, kelaparan misalnya, miskin. Berarti orang miskin tuh masuk surga dong. Nah, iya kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar, ya gimana mau masuk surga? Iya kan? Misalkan orang miskin tuh miskin tapi punya makanan, tapi kada punya uang dikasih makanan. Allah nih. Iya, nggak boleh gitu. Malah masuk apinya. Nah, misalnya tadi miskin, tapi dia bersabar gitu ya. Oh, kalau miskin berarti dia tetap bekerjanya mencari cara halal. Walaupun miskin, ada duit orang kelihatan dia sebenarnya bisa ngambil, dia tetap nggak mau karena nggak dibolehin Allah kan, mengambil punya orang. Dia izin dulu, kalaupun mau ngambil dia izin, dia nggak minta-minta juga, karena meminta-minta di dalam Islam juga tidak baik ya. Makanya kita kadang dibolehi sama Abi waktu ada baru di situ. Ya, masih ingat kan Abang, Abi kita nggak dibolehin ya.
Nah, ngasih karena minta-minta itu kalau kita memberi kepada orang yang memerlukan itu boleh, tapi kitanya jangan sampai meminta. Nah, misalnya dia bersabar, dia tidak meminta-minta gitu ya, dia tetap berusaha bekerja. Nah, itu yang akan membuat dia nanti masuk surga. Ya, Masya Allah. Nah, berikutnya lagi nih Umi bacakan ya. Jadi tadi orang yang bersabar itu pertama berarti adalah Allah kasih jalan dia masuk surga. Kemudian yang kedua tadi berarti dia mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah, juga petunjuk. Banyak banget Bang yang didapat oleh orang yang diberi ujian kalau mau bersabar dan melewati ujian itu dengan penuh ridho gitu. Ridho tuh apa sih? Hamba ikhlas ya Allah. Iya, ikhlas mau, enggak apa ya, enggak ngedumel, enggak apa ajar kita tuh. Kada memamai, kada menyarik, kada apa gitu. Misalnya dikasih sakit misalnya ya. Aduh ya Allah sakit, semoga lekas sembuh. Cuma kayak gitu aja, semoga lekas sembuh, terus dia sambil minum obat, sambil rajin berobat gitu. Enggak misalnya yang sakit terus, nggak pernah sehat aku nih, jadi sakit terus misalnya. Nah itu namanya nggak ridho sama Allah. Tapi yang ridho tuh kayak ini. Kita tuh kena paku. Nah terus kan paku tuh kan pasti ada orang tuh yang ngebar. Nah terus kita marah-marah sama Allah, itu masuk neraka kan? Iyalah, nggak boleh kan, nggak ridho berarti. Ya sudah, misalnya ban kita gembos, capek padahal kita kan mana bulan puasa ban gembos, misalnya marah-marah gitu kan. Nah itu berarti belum, yang harusnya oh ya udahlah ban gembos, ya udah cari jalan, nggak apa-apa dibawa berzikir astagfirullahaladzim sambil jalan sambil menuntun kendaraan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mungkin hari ini dosaku banyak, astagfirullahaladzim, misalnya gitu Bang ya. Nah berikutnya nih dalam surah Al-Imran ayat 186. Nah di sini Allah bilang lagi nih, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Nah jadi kita tuh diuji dengan siapa? Bukan dengan orang lain, diri kita sendiri. Harta kita sendiri, bukan harta orang yang uji kita. Yalah, harta kita sendiri, diri kita sendiri. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Ini wajar ya kalau kita itu mendengar dari orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam sana yang menyakiti hati kita. Itu juga salah satu ujian ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala ya, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Itu bagus kita mampu bersabar ya. Nah itu memang sudah disampaikan, kita diuji dengan apa tadi? Hartamu dan dirimu. Jadi bukan orang lain, harta kita dan diri kita ya. Nah, berikutnya lagi nih di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas apa ini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah Bang. Pahala tanpa batas. Yang dapat pahala yang kada ada batasnya, kayak apa yuk kada ada batasnya itu banyak banget. Banyak. Nggak bisa disebutin. Banyak. Masya Allah. Dan itu pahala sabar. Jadi sabar kita juga nggak boleh dibatasi ya. Oke. Ini harus latihan juga Umi nih. Latihan sabar menghadapi abang sama Tia. Sabar ya. Ini juga latihan. Nih mudah-mudahan habis kajian kitab ini kita jadi orang yang lebih sabar ya. Nah berikutnya surah Al-Baqarah ayat 155. Wabasyiris sabirin ya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nih Allah loh Bang yang nyuruh berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Berarti orang yang sabar itu akan dapat
sesuatu yang menyenangkan. Kan kabar gembira. Wow. Nah, jadi kayak orang mau naikkan kelas, habis ujian, berikanlah kabar gembira, ada kabar kenaikan kelas. Contohnya nih kita ini salah, terus kan kayak omongan kita gila. Nah, habis itu kita tuh dikasih berita baik loh. Misalkan berita baiknya tuh abang mau mainan itu soalnya dibolehin namanya. Bisa jadi itu salah satunya, ya kan? Nah, berikutnya lagi adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru. Nah, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Jadi, orang yang sabar itu, perintah sabar itu diperuntukkan untuk orang yang beriman. Kalau nggak beriman, Allah nggak nyuruh sabar ya. Nah, jadi kita kalau ngaku beriman berarti harus sabar. Ya, Masya Allah. Nah, ini ada lagi nih. Az-Zumar ayat 10, keutamaan orang yang sabar ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin guzmil umur ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin guzmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Oh, satu lagi nih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini ya yang dimaksud. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, Masya Allah. Sabar ini memang apa? Kalau menurut Atia gampang apa susah sih sabar? Susah ya? Apa? Nah, ternyata wajar. Kenapa susah? Karena ternyata pahalanya nggak ada batasnya. Pahalanya besar banget teman-teman. Sabar itu nggak ada batasnya. Pokoknya lebih besar, kayaknya lebih besar dari bulannya. Makanya besar dari matahari. Makanya sabar itu memang perlu diusahakan ya. Sabar, kita harus mampu berusaha mengendalikan diri kita. Wah Allah sabar, wahai diriku sabar, sabar, sabar. Pahalanya banyak, benar ya. Sabar, sakit, sabar. Kita itu diberikan rezeki yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, tapi harus bersyukur juga ya selain sabar, karena sebenarnya masih banyak orang lain lagi yang lebih susah dari kita. Kalau kita sakit, lebih banyak lagi orang lain yang lebih sakit daripada kita, ya kan? Nah, ini ya. Nah, yang berikutnya adalah hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, dengarkan dulu Umi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur Mahmud bin Labid ya. Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauma batalahum faman sabara falahus sabru wa man jazi'a falahul jaza'. Sesungguhnya Allah azza wa jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikannya cobaan kepada mereka. Bayangkan. Berarti cobaan itu tanda cintanya Allah. Nah, gimana kita nggak seneng coba dapat cobaan? Jadi sekarang nih teman-teman ya, kalau misalkan berarti kita dapat cobaan, wah dapat. Iya, boleh seperti itu ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri cobaan. Ini tanda cintamu kepadaku ya Allah. Ini tandanya Engkau mau kasih jalan ke surga ya Allah. Coba kalau kita mikirnya kayak gitu, dapat ujian itu, sedih banget nggak? Enggak kan? Jadi Allah tambah pahala lagi. Iya dong kalau kita seperti itu ridho. Nah, jadi dengan mengkaji ini kita jadi punya kesabaran. Malahan kan yang tadinya kita nggak sabar karena belajar, berarti salah satu supaya sabar itu ngapain? Belajar mengkaji Islam teman-teman ya. Karena ketika kita tahu
apa keistimewaannya ujian, faedah-faedah Allah memberikan ujian kepada kita, maka kita menjadi sedikit lega ya, jadi lega. Oh iya ya, ujian itu ternyata tanda cinta Allah. Ujian itu ternyata tanda Allah mau kasih surga, dan ujian itu ternyata cara Allah ingin mengasih pahala yang tanpa batas kepada kita. Nah, maka kita akhirnya ada rasa syukur di dalam diri kita. Masih Allah berikan kesempatan, masih Allah cintai. Kalau Allah masih ngasih ujian, berarti Allah masih sayang sama kita. Nah, ini tadi kan kata Rasulullah, kalau Allah itu suka, cinta sama suatu kaum, Allah akan hadirkan ujian itu ya, cobaan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah faman sabaro falahu sabru waman jazi'a falahu jaza. Barang siapa yang sabar, maka dia berhak mendapat pahala kesabarannya, dan barang siapa yang marah, yang marah nih, nggak sabar, maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. Nah, jadi gini, kalau kita pikirkan ya, ujian itu kan siapa yang ngasih? Kita yang minta apa Allah yang ngasih? Allah kan yang ngasih, kita nggak bisa milih kan? Ya, enggak. Bisa nggak kita milih? Ya Allah, hari ini Ana puasa, lapar banget, nggak usah kasih ujian dulu ya Allah ya, besok aja. Kalau sudah hari raya misalnya, bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kita itu mau nolak ataupun mau nerima, mau sabar ataupun marah, ujian itu tetap datang. Yang ada kalau kita sabar dapat pahala, kalau kita marah dapat dosa. Ya, nah jadi rugi banget ya. Udah ujiannya juga nggak hilang, dapat dosa lagi kita ya. Nah, berikutnya lagi nih. Imam Ahmad telah mengeluarkan dengan jalur Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia paling berat cobaannya? Nih, dengerin. Karena Umi tanyain nanti di belakang, siapa aja Umi yang paling berat ujiannya? Dengarkan dulu baik-baik. Nah, maka jawabannya adalah para nabi itu ujiannya paling besar. Wajar kan kalau nabi itu juga ditempatkan oleh Allah di surga yang paling bagus, karena ujiannya paling besar ya. Kemudian siapa lagi? Yang selanjutnya adalah orang-orang yang soleh ya. Jadi Rasul, kemudian orang-orang soleh, kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya lagi. Maksudnya apa? Ya orang soleh yang tingkatan apa ya, maksud Umi itu maksudnya di sini ya, orang itu yang paling tinggi ujiannya itu berarti adalah orang yang lebih baik. Kan para nabi dan rasul itu kan manusia paling baik. Nah, itu ternyata ujiannya memang lebih banyak. Nah, habis itu siapa lagi? Orang yang baik itu adalah orang yang ujiannya juga banyak. Jadi kalau kita banyak dikasih ujian, sebenarnya itu tanda kita dimuliakan kan sama Allah. Dipilih untuk menjadi orang soleh. Coba ada nggak misalnya ya, cuma kita sih nggak tahu ya, orang itu punya masalah apa enggak, kan hanya orang itu yang tahu. Tapi kadang kan kita bisa lihat tuh, itu orangnya nggak sholat tapi kok kayak nggak punya masalah. Itu orangnya kok maksiat, nggak nutup aurat, tapi kok kayaknya hidupnya senang-senang aja, nggak ada ujiannya. Itu pertama, kita nggak tahu dia ada ujian apa enggak ya kan. Kalau dia tidak benar-benar tidak ada ujian, ya berarti tadi Allah nggak sayang sama dia ya kan, makanya nggak Allah kasih ujian. Kenapa orang itu kadang-kala pas dia mau mulai taat sama Allah, mulai hijrah, mulai mau baik, malah tambah banyak ujiannya ya kan? Karena tambah dibenci. Betul, karena Allah ingin meninggikan derajatnya, karena Allah cinta sama dia. Semakin baik semakin banyak ujian. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian itu ya. Nah, ini masih panjang ya teman-teman. Kayaknya kita cukupkan dulu ya, sampai di sini. Seru banget ya kajian kita tentang sabar menghadapi ujian dan ridho ya terhadap ketetapan Allah. Nanti kita sambung lagi, karena dengan mengkaji ayat-ayat tentang sabar, kita berharap kita jadi lebih sabar ya, karena itu pahalanya ada tambah batas, karena kita lebih paham jadinya ya. Ternyata ya boleh nanya dah. Arti pahala tuh memang apa ya? Pahala
Pahala itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita setiap kali kita berbuat baik. Baru tahu. Iya, dan nanti bonusnya surga kalau pahala. Kalau dosa itu bonusnya neraka. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Oke, tadi kita refresh sedikit ya. Ujian atau cobaan itu pertama tandanya Allah apa? Cinta. Ya, Allah cinta. Kemudian apa lagi? Dapat pahala. Allah ingin meningkatkan derajat. Allah mau masukkan kita ke dalam surga. Yang pertama tadi. Nah, kemudian keistimewaannya mendapat ujian juga apa? Pahalanya besar. Pahalanya tanpa batas dan mendapat keberkatan yang sempurna. Masya Allah ya. Jadi sekarang kita nggak boleh sedih-sedih, terlalu sedih kalau dapat ujian ya. Malah kita harus bahagia. Iya, senang di dalam hati kita. Tinggal kita aja berdoa ya, dan belajar Islam tentunya ya. Karena hatinya senang dapat cobaan, mulutnya berdoa. Iya, betul. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa. Salah hilaf, Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.